Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rasul al-hadis as-sani wal ishrun al-ma'u tahurun. Ya, Bapak Mahfud, Iqra falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Al-hadisu as-sani wal isruna al-ma'u tahurun. An ayyi sa'idil khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu say'un. Rawahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Abu Dawuda wa Nasa'i. Hadal hadisu as-sahihu yadullu ala aslin jami'in wa huwa annal ma'a ay jami'ul mayahi ay jami'ul mayahi miyahin nabi'ati minal ardi wa najilatu minas samai wal baqiyatu ala khilqatiha au mutaghayyiratu bi makruha au mimru au mamarriha bimakriha wa mamarriha bimakriha au mamriha au bima yulaq au yalqa fiha au bima yulaqqa fiha minat tahirati wa walau taghayyiran kasiran tahiratun tasta'malu fit tahirati wa ghairaha wala yastasni min hadal kalamil jami'i illa al-ma'a al-mutaghayyira liwanahu au timahu au rihuhu bin najasati kama fi ba'di alfadu hadal hadisu. Iya, syukran, barakallahu fikum. Al-hadisu tsani wal ishrun, hadis yang ke-22.
Al-ma'u tahurun, itu air adalah suci. Ini juga yang kita bahas ini berkaitan dengan fikih, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air adalah suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang membuat dia najis. Ini makna secara umum. Namun nanti ada pengecualiannya, ada mustasnanya. Jadi al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Ya, secara asal air itu adalah tahurun, suci dan mensucikan, ya, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadal hadisus sahihu. Hadis yang sahih ini, ini belum ada khobarnya ya. Jadi hadal hadisus sahihu, al hadisu itu adalah badal, sedangkan as-sahihu sebagai apa? Naatnya. Hadal hadisus sahihu, hadis yang sahih ini yadullu ala aslin jami'in, menunjukkan pokok yang mengumpulkan, kaidah yang jami', ya, mengumpulkan apa? Menunjukkan atas aslin jami'in, kaidah yang menyeluruh, yang mengumpulkan. Apa ikhwah? Apa aslunnya? Apa pokoknya? Apa kaidahnya? Wa huwa annal ma'a. Wa huwa annal ma'a. Al-ma'a kenapa nasab? Isim ana. Mana khobarnya? Mana khobar ma'a? Mas Arif. Jami. Khobar anna adalah jami. Sahih Mas Rakil? Sahih. Aina khobar Bapak Sri Hartono? Khobar anna. Al-ma'a di sini adalah apa? Isim annanya. Mana khobarnya? Mas Jatmiko, mana khobar ana? Apa? Jami'un. Sahih Bapak Ismam? Sahih. Bapak Mahfud? Minat tahirati. Sahih Mas Ismail? Mana khobar annanya?
tahiratun. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Khobarnya mana? Pada baris yang ketiga. Jauh nggak? Jauh sekali ya. Baris pertama ternyata khobarnya ada baris yang ketiga. Anal ma'a ay jami'ul miyahi bla 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 terus sampai ada strif tahiratun. Itulah khobarnya. Adalah suci. Annal ma'a bahwasanya air ay jami'ul miyah. Miyah jam'u ma. Ya, artinya seluruh air an-nabi'ati yang muncul minal ardi dari tanah. Berarti sumur ya biasanya atau mata air. Wan nazilati minas sama' al-baqiyati ala khilqatiha, dan yang turun dari langit yang masih tetap dalam khilqatiha, dalam fisiknya. Dalam fisiknya ya air. Au awil mutaghayyirati bimakriha wa ma'umamarriha. Apa ihwa? Ataupun berubah dengan apa? Dengan tempatnya. Atau apa? Lintasannya. Karena di marra yamuru artinya apa? Melewati kan ya? Melewati. Jalannya. Jalurnya. Au bima yalqa fiha minat tahirati walau taghayyuran kasiran, atau apa yang ia temui, apa yang ia dapatkan fiha ya di dalamnya, fiha au bima yalqa fiha minat tahirati, atau bertemu fiha di dalamnya minat tahirati dari sesuatu yang suci seperti sabun atau yang lainnya ya. Walau taghayyuran kasiran, meskipun perubahannya itu banyak. Ketika air satu bak kena sabun berubah jadi apa? Putih. Boleh nggak untuk berwudu? Boleh? Ya boleh selama dia masih namanya air, bukan sabun gitu ya. Bukan sabun. Ya kan air satu bak gitu ya, kena sabun atau sampo dikit udah berubah ya warnanya. Itu selama masih air maka hukumnya boleh. Seperti air kena susu. Boleh nggak untuk berwudu? Boleh selama apa? Selama namanya masih air, bukan susu. Gitu ya. Jadi kena susu dikit gitu, terus dia berubah sedikit warnanya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak sekali sehingga namanya bukan air lagi, tapi susu gitu ya. Jadi intinya air yang muncul dari bumi dan turun dari langit, dimanapun letaknya, ya bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, air ketika apa tempatnya di sungai dengan tanah maka jadi apa? Kuning. Boleh enggak berwudu dengan air kuning-kuning? Boleh Mas Arif? Boleh ya? Air Bengawan Solo boleh untuk wudu? Yakin? Boleh. Boleh ya? Air Bengawan Solo. Meskipun kuning boleh ya? Suci gitu kan. Bukan kuning apa? Coklat ya? Coklat. Boleh gitu. Air laut boleh? Boleh. Sudah pernah wudu dengan air laut? Pernah? Pernah ya? Lengket ya? Lengket. Asin nggak? Asin. Iya. Pernah minum air laut?
maka semakin haus. Iya. Itulah perumpamaannya ya. Bagikan minum air laut yang nggak pernah menghilangkan dahaga, haus terus. Itu perumpamaan apa itu? Orang yang apa itu? Perumpamaan apa? Orang yang mencari dunia, mengejar dunia gitu ya. Terus semakin minum, semakin minum, makan semakin haus itu ya. Nggak pernah puas. Tahiratun adalah suci. Berarti mak di sini apa? Muannas ya. Ya. Mas atau mudzakkar? Muannas. Tusta'malu. Tahiratun tusta'malu. Tusta'malu mana naibul fa'ilnya? Mana naibul fa'ilnya, Mas Ahmad? Kembali ke? Ya, bagus, barakallahu fiik. Adalah tahiratun suci yang digunakan fit taharati untuk bersuci wa ghairiha dan selainnya. Mencuci baju, ya masak atau apa? Atau untuk mandi. Wala yustasna min hadzal kalamil jami'i. Wala yustasna min hadzal kalamil jami'i illal ma'u al-mutaghayyir laun. Wala yustasna min hadzal kalamil jami'i illal ma. Pertanyaannya adalah wala yustasna min hadzal kalamil jami'i illal ma. Apa i'rab al-ma di sini? Mas Giri. Apa i'rab al-ma? Kenapa Rafa? Jadi? Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kenapa kok enggak kita i'rab mustasna? Karena apa, Mas Giri? Kok enggak kita i'rab dia sebagai mustasna? Tapi kenapa naibul fa'il padahal ada illah? Apa sebabnya? Sebabnya adalah kalimatnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Gitu ya. Ini berkaitan dengan mustasna dengan illah. Jika kalimatnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhunya, maka apa? Di i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah. Jadi kalau kalimatnya ini negatif dan apa? Tidak disebutkan mustasna minhunya, maka apa? Di i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah. Wala yustasna min hadal kalamil jami illal ma'u. Bagus. Sebagai naibul fa'il dari yustasna. La yustasna. Illal ma'ul mutaghayyiru. Coba laun. Coba apa i'rab laun di sini? Kalau mutaghayyir sebagai apa? Nah ya. Sekarang laun, coba Mas Arif.
ma i'rab laun di sini. Kenapa rafa? Kok enggak jar saja? Atau nasab? Khobar dari mubtada'nya mana? Hah? Mana mubtada'nya Mas Arif? Kalau laun di sini khobar, mana mubtada'nya? Ada enggak mubtada'nya? Kalau laun di sini adalah khobar, mana mubtada'nya? Enggak ada ya? Kalau enggak ada berarti dia bukan khobar. Berarti apa Mas Arif? Apa Mas Miko? Apa i'rab laun di sini? Apa? Cer, kenapa cer? Apa Mas Rakil? Sampai cer? Dilihat yang sebelumnya dan setelahnya agar bisa menentukan. Bapak Rohayadim? Kenapa Rofa? Dari Master Mutaghayyir. Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Apa ya? Fa'il dari isim fa'il al-mutaghayyir. Ingat bahwasanya isim fa'il itu bisa merofakkan fa'il. Isim fa'il bisa merofakkan fa'il sekaligus bisa menasabkan maf'ul bih. Ya, kita terjemahkan. Wala yustasna min hadzal kalamil jami'i, dan tidak dikecualikan dari kalam yang jami ini. Hadis tadi ya kalam jami. Tidak dikecualikan dari kalam yang jami ini illal ma'ul mutaghayyiru launuhu, kecuali air yang berubah warnanya. Jadi ini seperti apa? Illal ma'u alladzi yataghayyara launuhu. Kan gitu. Jadi mutaghayyir ini maknanya adalah taghayyara. Jadi tidak dikecualikan dari kalam yang jami ini, semua air itu suci, enggak ada yang menajiskan kecuali air yang berubah warnanya, au ta'muhu rasanya, au rihuhu baunya, bin najasati dengan sesuatu yang najis. Berarti tadi hadis ini asal air itu suci kecuali air yang berubah warna, rasa dan bau dengan sesuatu yang najis. Sumur kecemplungan ayam. Nah, tetangga itu cari ayam jagonya mana hilang gitu ya. Apakah dicuri orang? Ternyata apa? Kecemplung sumur. Ya. Akhirnya ketika dilihat itu, wah ada mayat gitu ya, mayat apakah mayat? Ada bangkai. Mungkin dikira sapi atau orang ya, orang enggak ya. Karena besar sekali kan, biasanya kan menggelembung karena minum air itu ya, menggelembung. Ternyata jago besar gitu. Ketika wudhu kok akhirnya apa? Bau-bau gitu ya. Bau-bau. Maka secara hukum airnya najis enggak? Wudhunya sah? Enggak sah. Salatnya sah? Salatnya tidak sah. Berarti ngulang lagi ya. Apalagi kok ketika dipakai itu bacin-bacin gitu ya. Itu sudah lama berarti ya.
Bagaimana cara membersihkannya? Apa? Dikasih tawas. Ditawas ya. Terus hilang lagi. Warnanya masih enggak? Warnanya masih enggak? Atau baunya masih enggak? Atau rasanya masih enggak? Kalau tawas memang benar-benar bisa menghilangkan tiga ini, maka kembali suci. Atau cara untuk menguras sumur. Nah, jadi memang benda najisnya itu dihilangkan dulu ya, diangkat, terus apa? Ada dua cara. Pertama menguras sumurnya, air sumurnya ya, disedot pakai sanyo. Sampai berapa jam itu ya? 1 jam mungkin udah ya. Cara yang lebih susah adalah apa? Ditambahi dengan air yang banyak sekali sampai hilang semuanya. Cara yang kedua kan lebih susah ya. Butuh berapa air gitu loh. Ada mungkin istilahnya nguyai segoro atau gimana itu ya. Kan susah banget. Air sumur itu udah banyak sekali ya. Tambah air. Kan itu memang cara untuk mensucikan najis ya. Kan yang penting kan 3 ini apa? Hilang. Ya. Itu adalah berkaitan dengan 3 hal ini ya. Kama fi ba'di alfadhi hadal hadis, sebagaimana sebagian lafat-lafat hadis ini. Jadi ini dikecualikan, dikhususkan dengan hadis yang lain kan gitu. Ini hadis ini umum, tapi dikecualikan dengan dalil yang lainnya. Enggak mesti hadis, bisa jadi ijma'. Ya, dilanjutkan bacanya. Mas Ismail. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qad ittafaqa al-ulama'u ala najasatil ma'il mutaghayyiri bin najasati wastadalla alaihi al-imam Ahmad radhiyallahu anhu wa ghayruhu biqouli ta'ala hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri ila akhir al-ayah, yakni ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. Fasil. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها 3. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. Ya, syukran, barakallahu fikum ala husnil qiraah. Wa qad ittafaqal ulama, dan para ulama telah bersepakat ala najasatil ma'il mutaghayyiri bin najasati. Para ulama telah bersepakat atas najisnya air yang berubah dengan sesuatu yang najis. Ulama telah ijma', telah sepakat atas najisnya air yang berubah warnanya, rasanya dan baunya ya. Air yang berubah dengan sesuatu yang najis. Para ulama sepakat najisnya air yang berubah karena sesuatu yang najis. 3 hal ini. Apakah ada dalilnya dalam hadis? Berubah warnanya, terus apa lagi? Rasanya dan baunya. Sebatas yang kita ketahui belum ada tidak ada hadisnya. Ya.
Berarti yang mengkhususkan adalah apa? Ijma, ittifaq. Mungkin ada hadis yang mungkin dhaif. Ini ya. Tentang apa? Tentang kaidah yang menjadikan najis 3 hal ini kan mana hadisnya? Belumlah kita dapati ya. Ya. Tapi ini apa? Sudah jadi ijma. Ijma, kesepakatan para ulama bahwasannya air yang berubah dengan sesuatu yang najis maka jadi najis. Gitu. Makanya dalil itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Meskipun sebagian ulama ada yang menolak Qiyas, tidak menggunakan Qiyas untuk berdalil. Tapi yang rajih adalah Qiyas adalah juga dalil. Wastadalla alaihi al-Imamul Ahmadu wa ghairuhu biqalihi ta'ala. Imam Ahmad dan selainnya dan selain beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Daging babi halal, haram, berarti tulang babi. Ini kan daging babi yang haram. Tulang babi, kulit babi, sum-sum babi itu ya. Rambut babinya. Kenapa disebutkan ini kok lahmu? Ya karena babi itu ya biasanya yang dimakan apanya? Dagingnya itu mimba bil ghalib gitu ya. Jangan sampai di mafhumnya dipahami. Ayat ini cuma menjelaskan yang haram adalah daging babi. Maka selain daging maka hukumnya boleh. Wah itu kepintaran berdalilnya ya. Fikihnya just kepintaran ya. Dia pakai mafhumnya itu ya. Mafhum, karena ada makna tersirat dan tersurat gitu ya. Hurimat, jadi diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Di sini ada bangkai. Bangkai najis nggak? Najis. Terus daging babi najis? Najis? Najis. Darah? Najis ya? Darah apa dulu ya? Darah manusia ketika sholat dipanah oleh musuh, apakah najis? Tidak najis, kan tetap sholat ya. Ditusuk sama seseorang, ditusuk sama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ya Umar ya, ketika mengimami sholat. Ya. Kalau darah manusia maka suci. Tapi kalau darah hewan yang haram dimakan, najis. Darah dari hewan yang halal dimakan, najis enggak? Tidak najis. Darah sapi, darah apa? Darah kambing itu kan, ketika nyembelih itu kan najis enggak? Ketika najis. Tapi haram darah. Gitu ya? Enggak najis. Tapi kalau darah dari sapi yang dia bukan karena sembelihan syar'i, najis enggak? Najis karena bangkai. Meskipun dia halal dimakan, secara asal halal dimakan ya. Tapi kalau nyembelihnya enggak pakai bismillah, jadi bangkai. Ya kan? Sesuatu yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah jadi apa? Bangkai. Kalau bangkai berarti maitah ya. Darahnya, darah bangkai najis enggak? Najis, darah bangkai najis. Nah kalau ada orang kurban sapi besar. Seperti kurbannya Pak Jokowi itu ya. Berapa ton itu sapi besar sekali. Yang jaga lupa enggak baca bismillah. Sapinya besar sekali. Dia lupa bilang
kepada panitia kurbannya, saya lupa nggak baca bismillah. Gimana ya, Wah? Apakah langsung kita kubur atau tetap kita bagi-bagikan dagingnya? Kembali ke masalah apa hukum membaca basmalah dalam apa? Dalam menyembelih. Tentunya kita semua sepakat hukumnya wajib ya. Ada yang sunnah nggak? Mungkin ada yang sunnah bagian ulama ya. Tapi kan dia syarat sah apa? Sembelihan boleh dimakan. Terus jangan jadi pertanyaan, apakah lupa itu dimaafkan atau tidak? Kita sepakat kalau sengaja dia meninggalkan bismillah itu ya, sengaja meninggalkan maka bangkai, nggak boleh dimakan. Ya sengaja nggak meninggalkan bismillah. Tapi yang di sini adalah dia lupa nggak baca bismillah. Kira-kira dikubur atau dibagikan di dagingnya? Ya Mas Arif. Bagi saja ya, kan eman-eman itu ya. Dibagikan ya? Iya. Khilaf para ulama, ada yang berpendapat meskipun dia lupa karena enggak baca bismillah wa ma uhilla li ghairillahi itu ya, maka dia tetap bangkai. Jadi apa? Jadi bangkai. Sebagian ulama berpendapat kan rufi'a an umati salas gitu ya. Rufi'a an umati salas. Jadi apa? Al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi kan diangkat pena, maksudnya enggak berdosa. Seseorang yang khata' tidak sengaja, wan nisyan lupa atau dipaksa. Sehingga ketika lupa, maka apa? Maka dia boleh nggak dimakan? Oh, gimana? Dalil yang kedua ya, berdasarkan dalil yang kedua maka boleh. Rufi'a an umati salas tadi diangkat pena ya, karena tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Tapi kalau dalil wa ma uhilla li ghairillahi itu boleh kan gitu. Mana yang rajih wah? Yang rajih adalah yang antum rajihkan gitu ya. Apa? Nah, ini maneman ini ya sudah yang rajihan aja. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Merajihkan menurut hawa nafsu nggak boleh. Dulu di STD itu ada santri ya, ada mahasiswa itu apa? Nyembelih kambing kan dia mungkin jarang nyembelih itu. Dia lupa, ya baca bismillah. Ada seorang ustadz itu ya, ustadznya ada ya dokter juga, beliau juga ahli fikih juga. Apa? Nyuruh ngubur apa? Kambingnya itu. Mahasiswanya nggak dimarahi. Kenapa kok nggak dimarahi mahasiswanya? Rufi'a anu mati tadi kan itu. Yang namanya lupa bagaimana dimarahi ya? Allah saja apa memaafkan orang yang lupa. Masa manusia malah memarahi kan gitu ya? Oh kamu gimana nggak perhatian anak? Apa? Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Oh ya udah lupa nggak apa-apa. Kubur saja itu. Namun ada sebagian ustadz juga STDI, beliau juga dokter juga berpendapat kalau lupa dimaafkan. Maafkan. Jadi mungkin nggak yang satu nyuruh ngubur, yang satu sini tak makan saja. Nggak ya. Akhirnya dikubur. Hurimat alaikumul maitatu waddam walhamul khinsir ila akhiril ayah. Yakni maknanya adalah mata dhaharat, kapan nampak awsafu sifat-sifat hadhil asya'il muharramah, kapan nampak sifat-sifat hal-hal yang diharamkan ini. Berarti kan apa? Bangkai, darah, daging apa? Daging babi itu kan najis ini ya. Semua ya. Kapan nampak sifat-sifat dari hal-hal yang diharamkan ini nampak fil ma'i pada air
sara najisan khobisan, maka menjadi najis yang menjijikkan. Jadi yang tadi berubah 3 hal tadi ya, karena warna atau bau, rasa dan bau itu enggak ada dalil sharihnya yang tegas itu yang jelas. Adapun beliau Imam Ahmad ini dengan istidlal, berdalil namun bukanlah dalil yang secara sharih jelas gitu ya. Jadi ketika ditanya apa dalilnya kalau air berubah warnanya, rasa dan baunya jadi najis? Ijma, ittifaqul ulama. Adapun dalil ini kan ini masih dalil umum sebenarnya kan ya. Dalil umum. Maksudnya bukan menentukan tadi. Maksudnya ini adalah dalil inti dari hurimat ini kan menjelaskan apa yang haram gitu kan. Bangkai, darah, daging babi. Wa hadzal hadisu wa ghairuhu yadullu. Dan hadis ini dan yang lainnya yang semisalnya ya, yadullu menunjukkan ala annal ma'al mutaghayyira, atas bahwasanya air yang berubah, bitahirati, air yang berubah dengan sesuatu yang najis, tahurun, maka dia jadi apa? Maka jadi suci. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci jadi apa ya? Tahurun. Tahur itu apa? Suci, mensucikan. Beda ya antara tohir dengan tohur. Kalau tohir apa? Suci. Kalau tohur, suci dan mensucikan. Contohnya apa ya? Air yang berubah karena sesuatu yang suci. Air kecampuran sabun, rinso, multo juga enggak? Kan biasanya kan yang di kamar mandi ya. Odol itu ya. Wa'ala, dan juga hadis ini menunjukkan atas anna ma khalat bihil mar'atu la yumna'u minhu mutlaqan. Jadi apa? Menunjukkan anna ma khallat bihil mar'ah. Makna dari ma khallat bihil mar'ah artinya apa? Dahabat mar'ah ilal khala. Maksudnya apa? Seorang wanita yang pergi ke belakang. Pergi ke mana? Ke belakang. Kamar mandi, toilet. Jadi apa? Alama khallat bihil mar'atu la yumna'u minhu mutlaqan. Jadi apa yang wanita pergi ke belakang terus menggunakan air ya, itu tidak dilarang darinya secara mutlak. Maksudnya apa? Tidak dilarang bersuci menggunakan bekasnya wanita. Wanita bersuci pakai ember itu ya. Bersuci gitu kan. Ya. Terus kan tersisa airnya yang boleh nggak kita gunakan? Boleh. Memang ada yang berpendapat Nabi larangan wudhu dengan apa? Air sisa bersucinya seorang wanita. Bifat lituhuril mar'ah. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang rajih adalah ya sesuai hadis ini. Tidak dilarang secara mutlak apa? Berwudu dengan bekas berwudunya wanita. Yang dimaksud bekas di sini adalah apa? Sisa itu ya ketika berwudu pakai ember dicelupkan gitu ya. Terus sisa itu fadli. Tapi ada juga istilah air mustakmal.
air musta'mal itu maksudnya adalah apa? Bukan sisanya tadi ya. Kalau sisa itu namanya fadl, sisanya. Tapi kalau air musta'mal itu adalah seseorang berwudu, tetesannya itu diadai. Terus digunakan lagi untuk berwudu. Nah itu boleh enggak? Mungkin dia jarang air ya, enggak ada air ya. Akhirnya apa, dia berwudu gitu kan, tangan gitu ya, muka, terus apa ditetes-tetes ya, tetesannya itu diadai lagi gitu. Ya, ini air musta'mal. Musta'mal itu berarti sudah digunakan untuk anggota, sudah menyentuh anggota wudu. Ya. Padahal secara naluri kan, secara logika kan apa? Kita membasuh tangan saja ya, ketika apa? Disentuhkan tangan terus ke sini kan sudah musta'mal, karena sudah melewati apa? Melewati anggota tubuh kita, anggota badan gitu ya. Ini adalah air musta'mal, itu dalam fikih nanti di mazhab Syafi'i ya, ada pembahasan apa hukum air musta'mal. Boleh nggak digunakan lagi untuk berwudu. Jadi hadis ini ya ikhwah menunjukkan bahwasannya ya air yang berubah karena sesuatu yang suci berarti apa? Tahur. Tapi kalau air berubah dengan sesuatu yang najis jadi najis. Ya, sedangkan air yang berubah dengan sesuatu yang suci jadi suci. Sehingga menunjukkan apa? Tidak dilarang menggunakan apa? Bekas bersucinya wanita. Yang dimaksud bekas tadi apa? Sisa, bukan musta'mal ya. Wa ala tahuriyati man ghamasat fihi yadul qa'im min naumil laili. Dan atas sucinya apa yang tercelup padanya ya, ada air itu ya. Yadul qa'im minal laili. Tangannya orang yang bangun dari tidur malam. Gitu ya. Jadi ketika bangun malam, langsung tangannya dicelupkan ke ember, biar begitu ya, biar wudu. Siapa? Wudu. Kira-kira sisa air ini di ember ini boleh nggak untuk berwudu? Boleh? Suci? Suci. Namun ada larangannya kan apa? Ada larangannya apa? Wah, ketika bangun tidur dilarang langsung mencelupkan tangan ke ember. Tapi apa? Dicuci dulu. Dicuci dulu ya, tangannya dicuci dulu, jangan masuk ke ember. Tapi dicuci pakai gayung, dicuci dulu tangannya. Meskipun seandainya dia tetap apa nekat, apa namanya, mencelupkan berwudu, kira-kira sisanya suci enggak? Suci. Karena kembali ke asalnya, air itu suci. Sampai yakin bahwasanya ini ada berubah dengan sesuatu yang najis. Kan hikmahnya apa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Kenapa bangun tidur enggak boleh langsung mencelupkan ke mana? Ke ember, ke bejana. Karena dia enggak tahu tangannya ini bermalam di mana malam hari itu. Nyentuh apa enggak tahu kan gitu. Bisa dia menyentuh sesuatu yang najis. Mungkin ada yang mengatakan enggak, saya enggak macam-macam. Kalau saya tidur itu enggak macam-macam, saya enggak menyentuh benda yang najis. Akhirnya mungkin nggak mau apa, nggak mau melaksanakan petunjuk Nabi tadi. Akhirnya apa? Akhirnya bangun tidur tiba-tiba tangannya seluruhnya jarinya nih masuk ke dubur. Ya kan? Masuk ke mana? Ke dubur. Itu akibat apa? Menyelisihi petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ketika apa? Berpegang teguh dengan sunnah, menjaga sunnah ya, sunnah Nabi, tunjuk Nabi. Ketika Nabi ada orang yang makan pakai tangan kiri. Nabi mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Orang tersebut mengatakan apa? La astati, saya nggak bisa. La stata'ta illa mana'aka al-kibr. Jadi, ya, lastatok. Nah, kalau gitu kamu nggak akan bisa ngangkat selamanya itu ya. Nah,
tidaklah menghalangi itu melainkan karena gengsi, karena kesombongan. Jadi dinasihati kul biyamini, makan dengan tangan kanan, tapi dia apa mengatakan la astati, aku nggak bisa. Akhirnya apa? Nabi mendoakan keburukan, nanti nggak bisa beneran itu kan? Kamu nggak bisa beneran. Tidaklah menghalangimu untuk angkat tangan itu ya, tangan kanan. Tidaklah menghalangimu makan dengan tangan kanan, melainkan apa? Kesombongan, gengsi, nggak mau menerima nasihat. Maka akhirnya apa? Dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Akibat menyelisihi petunjuk Nabi. Hadisnya sahih ya, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngangkat tangannya, nggak tahu stroke atau gimana itu ya. Sehingga ketika makan nasi dan gorengan, boleh nggak dua-duanya maju? Nasi gorengan. Atau makan nasi sambil minum itu. Kita sering nggak lihat seperti itu? Banyak itu. Hukumnya tidak boleh. Ya. Karena syaitan itu kan yakul bisimalihi ya. Maka dengan tangan kiri. Jadi adanya penyerupaan dengan setan makan tangan kiri, padahal kita wajib hukumnya menyelisihi syaitan. Maka apa? Para ulama menjelaskan makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Tangan kiri ya. Tangan kiri. Iya. Badminton aja pakai tangan kiri ya. Badminton nggak apa-apa. Badminton nggak apa-apa ya. Tangan kiri nggak apa-apa. Gimana? Selamat. Oh kidal ya. Oh kidal bagaimana? Nanti gitu ya. Minum tangan kiri itu bangga. Oh kidal. Padahal kan ya mereka untuk apa? Kiri kan untuk bersuci, istinja. Ya kan ya? Istinja. Jadi lebih baik kalau makan ya gorengannya ditaruh di piring nggak apa-apa. Nanti apa ketika nasi itu apa diletakkan sendoknya gorengannya. Mungkin pengennya praktis tuh ya, maju dua-duanya. Oh masya Allah. Jadi gorengan sekalian lomboknya itu tangan kanan. Atau gorengannya kiri, lomboknya kanan itu. Atau sebaliknya ya, gorengannya tangan kanan, lomboknya kiri. Ya. Kalau gini boleh nggak? Kalau kayak gini, orang kita kan tangannya kotor, tangannya kotor ya. Terus kita gini gitu kan, sambil gini, boleh nggak? Ya, ini kanan kiri apa tangan kanan nih yang main ini? Ya nggak apa-apa itu. Kan gini main gini gitu. Jadi atas sucinya apa? Ala tahuriyati man ghamasat fihi adul qa'imin an-naumil laili. Jadi tetap suci sebenarnya. Meskipun dia bangun tidur langsung mencelupkan tangannya ke ember, suci airnya. Wa inna ma yunhal qa'imu minan naumi, dan hanya saja yang dilarang orang yang bangun dari tidurnya, yang dilarang adalah apa? An ghamsiha, mencelupkannya tangannya hatta yaksilaha salasan, sampai dia apa? Membasuhnya 3 kali. Jadi yang dilarang itu bukan menggunakan airnya ya, tapi apa? Mencelupkan tangannya tadi. Wa ammal man'u minal ma', adapun larangan dari menggunakan air tadi yang sudah dicelupkan, fala yadul hadis alaihi, maka hadis tidak menunjukkan atas hal tersebut. Ya, jadi al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Jadi asalnya ya wah, kalau kita dapat air asalnya adalah suci. Kita masuk ke kamar mandi ada air setengah ember itu ya, setengah ember di kamar mandi, maka kita hukumi suci.
Ya. Sikat? Iya. Siwak dikiaskan dengan sikat gigi. Nah, sahih. Sikat gigi itu termasuk siwak. Meskipun apa? Meskipun mungkin keutamaannya berbeda. Mungkin dari segi khasiatnya, keutamaannya ya itu berbeda. Namun apa? Namun dia tetap dikatakan bersiwak. Meskipun nggak pakai arok. Arok itu kan kayu gergah yang kayu gergah itu loh ya, kayu siwak itu. Ini termasuk sikat gigi. Sikat gigi pakai pasta gigi itu termasuk bersiwak. Ya. Meskipun mungkin bersiwak dengan kayu yang khusus itu memiliki keutamaan khusus itu ya. Khusus. Atau mungkin kalau nggak ada siwak apa? Boleh nggak bersiwak dengan kain? Dengan kain atau dengan jari gitu ya? Dengan jari ini nggak ada apa? Nggak ada kain, nggak ada apa? Akhirnya siwaknya kayak apa? Jari. Masih mending ya? Mending. Iya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan besok ya. Besok ya ikhwah, tolong dibawa juga muhadasah ya. Insyaallah sore nanti kita hadis, terus ba'da maghribnya muhadasah. Demikian kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.